どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video gue kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari novel seri Kensoki. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga, video ini akan berisikan spoiler berat bagi kalian yang belum baca novel ataupun nonton animenya. Dan untuk kalian para penonton baru yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya channel ini berkembang dan menjadi lebih baik. Oke, tidak usah basa-basi lagi, kita mulai videonya. Cerita dimulai di kerajaan Beltram. Setelah ditakukannya upacara pernikahan Charles dan Celia karena kasus penculikan, saat ini Charles sedang mengobrol dan mengomel dengan Reis, duta kekaisaran Proxia yang saat ini berada di ruang pribadi Charles. Charles mengomel betapa kacaunya hari itu terjadi, dan juga fakta bahwa Celia saat ini masih belum ditemukan malah membuat semakin malu keluarga Arbor. Reis mencoba menghibur Charles, dan kemudian dia juga menanyakan tentang si penculik. Charles mengatakan bahwa penculik itu mati setelah terkena serangan Alfred hingga tak bersisa. Namun, Reis memiliki kemungkinan tersendiri bahwa penculik itu hanya melarikan diri dengan cara yang sangat sempurna, mengingat betapa terampilnya dia saat menculik Celia. Di dalam obrolan, mereka juga membicarakan tentang Christia Liselot yang menjadi perwakilan dari kerajaan Galard. Liselot adalah pemimpin Richa Guild yang mana memiliki pengaruh ekonomi di kerajaan Beltram. Richa Guild juga menjadi sangat terkenal, bahkan namanya sudah mencapai kekaisaran Proxia. Reis kemudian memikirkan rencana besar miliknya dengan senyuman yang agak menjijikkan, yang mana sebenarnya dia awalnya ingin menyerang kota Amande. Di sisi lain, saat ini Celia sedang terbang bersama Rio dan Asia menuju kerajaan Galard. Mereka kemudian turun di hutan dekat kota Amande. Rio memilih kota ini karena jaraknya dari ibu kota Beltram, dan juga karena dia ingin membelikan beberapa barang kebutuhan untuk Celia. Selama dalam perjalanan, Rio menceritakan banyak cerita tentang dimana saat dia pergi dulu dari wilayah Stral, dan juga alasan kenapa dia mencari pahlawan di setiap daerah. Celia kemudian memberitahu Rio bahwa dia tahu dua tempat lain selain Beltram yang memanggil para pahlawan. Dan di Beltram itu sendiri mempunyai dua batu suci yang digunakan untuk memanggil pahlawan. Namun satu batu telah dibawa oleh faksi Huguenot. Celia kemudian menanyakan tentang orang yang terseret dalam proses pemanggilan pahlawan dan bagaimana mereka bisa bertahan hidup jika mereka tiba-tiba dipindah ke sini, karena kemungkinan besar bahasa mereka akan sangat berbeda. Rio kemudian kesulitan untuk menjawabnya tentang bagaimana dia bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan para orang yang terseret itu. Dan kemudian Rio akan menjelaskannya saat mereka sudah beristirahat. Mereka kemudian turun di hutan. Celia agak khawatir jika mereka akan membuat kemah di luar. Namun Rio kemudian menggunakan Space Time Chase dan mengeluarkan rumah portable-nya. Celia menjadi kaget dan shock saat melihat itu. Celia kemudian tidak tahan untuk tidak bertanya mengenai seni roh lagi. Dan kemudian dia meminta Rio untuk menjelaskan dan meneliti gelangnya. Setelah mereka masuk ke rumah, mereka berganti pakaian. Rio memberikan pakaian Aki yang tertinggal ke Celia karena pakaian Miharu akan kebesaran ke dia. Setelah itu, Rio menuangkan teh untuk Celia dan mulai menceritakan ceritanya. Rio memberitahukan alasannya kenapa dia bisa berbicara dengan orang yang berasal dari dunia lain yang mana tempat para pahlawan datang, karena dia memiliki ingatan dari dunia lain yang kemungkinan adalah masa lalunya.
Dan pahlawan dan orang yang terseret ke dunia ini ternyata memiliki asal dan daerah yang sama dengan ingatan Haruto yang diterima oleh Ryo. Saat mereka mengobrol, Aisyah sedang tidur dan sambil bersandar ke Ryo. Celia terlihat cemburu melihat keadaan mereka yang sangat dekat dan kemudian menanyakan tentang Aisyah. Ryo kemudian menjelaskan tentang roh dan juga tentang seni roh. Lalu, Celia akhirnya pun paham kenapa Ryo dulu tidak bisa membuat mantra sihir. Ternyata karena Ryo dulu sudah terikat kontrak dengan Aisyah. Dan orang yang menggunakan seni roh akan kesulitan dalam menggunakan sihir. Dan sebaliknya, jika orang yang terbiasa menggunakan sihir ingin menggunakan seni roh, maka dia harus melupakan mantra yang sudah tertanam pada tubuhnya. Ryo juga menceritakan bagaimana dia mempelajari seni roh yang asli dan dari mana dia mendapatkan beberapa artefak yang dia miliki saat ini. Namun, Ryo tidak menceritakan dengan detail. Dia hanya menceritakan cerita itu dengan samar. Jadi, kerahasiaan desa roh masih bisa terjamin. Setelah itu, Ryo kemudian ingin memperlihatkan gelang time space-nya. Namun, Celia nampaknya sudah terlalu lelah untuk melanjutkan cerita dan meneliti gelang itu. Dan kemudian Celia akan meneliti gelang itu lain kali saja. Celia kemudian mengatakan akan mandi. Namun, ada tatapan iri saat dia melihat Aisyah tidur bersandar ke Ryo. Tanpa diduga, Aisyah kemudian bangun dan kemudian menyeret Celia ke samping Ryo juga dan menyuruhnya untuk bersandar ke Ryo. Celia merasa sangat malu dan kemudian berjalan cepat untuk mandi. Beberapa menit kemudian, Aisyah menemani Celia untuk mandi. Saat ini mereka sedang di ruang ganti. Saat melepaskan pakaian, Celia kagum dengan pakaian dalam milik Aisyah. Aisyah membeli pakaian dalam itu bersama Miharu di Richa Guild sebelumnya. Lalu Aisyah menyuruh Celia untuk membelinya juga dan meminta Ryo untuk membayarnya. Celia sempat ragu karena harganya cukup mahal. Namun Aisyah dengan santainya bilang itu tidak masalah karena Ryo adalah orang kaya. Setelahnya mereka kemudian masuk ke kamar mandi dan Celia menjadi sangat terkejut dengan begitu mewahnya kamar mandi itu. Tidak hanya ada kolam air panas, namun juga berbagai macam sabun yang menurut Celia itu merupakan barang yang sangat mahal. Lalu mereka pun mandi bersama. Celia merasa sangat nyaman mandi di sana. Dan Aisyah mengajaknya untuk sesekali mereka berendam bersama. Setelah mandi, mereka kemudian makan bersama. Sesudah makan, Ryo kemudian memberitahu ke Celia bahwa besok mereka akan belanja untuk kebutuhan. Celia kemudian meminta izin untuk mengirimkan surat ke ayahnya, supaya ayahnya tidak terlalu khawatir. Dan kemudian disetujui Ryo dan surat itu sendiri akan dikirimkan oleh Ryo dengan cara menyusup. Lalu saat mereka akan tidur, Celia memprotes. Kenapa Ryo dan Aisyah menuju ke ruangan yang sama? Apakah mereka akan tidur di ruangan yang sama? Ryo menjawab ya, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Dan juga Ryo menjelaskan tentang kondisinya. Namun Aisyah malah mengajak Celia untuk tidur bertiga. Dan dia kali ini akan menggunakan wujud manusianya jika Celia tidur bersama dengan mereka. Ryo sempat menolak, namun akhirnya mereka berakhir tidur bertiga, dengan Ryo berada di posisi tengah. Aisyah dengan cepat tertidur duluan, namun Ryo dan Celia mengobrol sebentar, hingga akhirnya mereka tertidur. Sementara itu di desa roh, Miharu dan yang lainnya menjalani kehidupan mereka dengan baik di sana. Aki dan Masato selalu bermain dengan Latifa, Vera, dan juga Arslan setiap harinya. Setelah makan siang, mereka kemudian pergi ke kolam renang bersama Miharu, Sarah, Alma, dan Orbia. Namun, kolam renangnya dipisahkan sesuai dengan gender, jadi Arslan dan Masato tidak bisa bergabung dengan mereka. Sarah kemudian menatap ke yang lainnya saat mereka berganti pakaian dan bergumam bahwa ukuran dadanya tidak terlalu buruk jika dibandingkan dengan yang lainnya. Di kolam renang, mereka memakai baju renang baru mereka, yang itu didesain oleh Miharu berdasarkan miliknya yang dia beli di Richa Guild.
Di dalam kolam, Latifah tiba-tiba mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan pakaian renangnya ke Rio, yang mana membuat mereka semua kemudian menjadi kaget. Kemudian pagi hari setelah Rio menghabiskan malam pertamanya bersama Celia dan Aisyah, mereka kemudian pergi ke Richard Guild untuk membeli barang kebutuhan mereka. Mereka memasuki Richard Guild dengan bergandengan tangan. Tentu saja Rio berada di tengah. Celia ikut menggandeng Rio karena Aisyah dengan santainya menggandeng Rio di awal mereka masuk kota. Sesampainya mereka mencapai toko, Rio, Celia, dan Aisyah kemudian berpencar. Celia dan Aisyah akan berbelanja kebutuhan mereka, dan Rio akan mencari informasi tentang pahlawan dan juga mengenai Lucius yang telah membunuh ibunya. Rio terus mencari informasi dari toko atau penginapan yang telah dia lewati. Namun, dia tidak mendapatkan informasi apapun. Meskipun berdasarkan apa yang dikatakan Celia, kerajaan Galard memiliki batu sihir untuk proses pemanggilan para pahlawan. Rio hanya mendapatkan informasi bahwa salah satu pilar cahaya mengarah ke kastil kerajaan Galard. Nampaknya hal ini membuat Rio harus pergi menyelinap ke kastil untuk mendapatkan informasi yang cukup tentang pahlawan. Namun, hal itu cukup beresiko. Rio kemudian berpikir tentang Lucius. Meskipun dia adalah pemimpin tentara bayaran yang cukup terkenal sebagai Lions of the Sky di wilayah Strahd, nama Lucius belum pernah terdengar beberapa tahun ini. Ada kemungkinan bahwa dia sudah mati. Namun, api kebencian Rio masih belum padam, dan dia akan mencari informasi lebih dalam lagi. Sekitar 1 jam kemudian, Rio sudah selesai mencari informasi. Dan dia sekarang bergabung dengan Aisyah untuk memilihkan Celia pakaian yang cocok. Setelah itu, mereka makan siang bersama di restoran kelas atas milik Richard Guild. Celia berterima kasih karena telah dibelikan beberapa barang yang mengingat harganya cukup bisa dibilang mahal. Rio tidak mempermasalahkannya karena dia selalu menghabiskan waktu luangnya untuk berlatih dan juga berburu. Jadi kekayaannya sekarang bisa dibilang di atas bangsawan rata-rata. Malam harinya, Celia menulis surat untuk ayahnya. Setelah selesai, dia menyerahkannya ke Rio untuk diperiksa dan kemudian akan diantarkan oleh Rio di masa depan. Namun, sebelum Rio pergi mengirim surat ke kediaman Claire, dia ingin membuat base markas dulu di kota Amande. Dan juga dia mempunyai niat untuk pergi ke wilayah Duke Huguenot untuk mencari informasi pahlawan yang ada di sana. Sepengetahuan Celia, ada 4 tempat yang memiliki batu sihir pemanggilan pahlawan, yaitu wilayah kerajaan Beltram, wilayah fraksi Huguenot yang sudah diasingkan oleh kerajaan Beltram, kerajaan Galard, dan kerajaan Centostella. Rio bermaksud mengunjungi setiap tempat itu dan mencari informasi. Setidaknya dia harus mengetahui nama para pahlawan itu. Celia kemudian meminta Rio untuk berhati-hati karena setiap pahlawan memiliki Divine Arms of the God yang menurut legenda mereka dapat mengalahkan ribuan iblis hanya dengan 1 serangan. Rio kemudian menanyakan senjata milik Rui Shigekura. Rui Shigekura rupanya memiliki senjata berbentuk busur dengan serangan seperti kilat sebagai anak panahnya. Celia kemudian mengatakan bahwa sebelumnya dia telah menyempurnakan alat untuk mengukur esensi sihir dengan skala sihir pemusnah tingkat tinggi. Dan alat itu hancur saat digunakan oleh pahlawan itu. Meskipun Celia sebenarnya dianggap sebagai anak ajaib, namun kekuatannya hanya bisa mengeluarkan 2 sihir pemusnah. Namun pahlawan itu berada jauh di atas levelnya. Aisyah yang mendengar cerita kemudian mengatakan jika Rio mempunyai esensi yang banyak sekali. Jika dibandingkan, milik Celia hanyalah sekitar 2 ember air, sementara milik Rio seperti danau yang memiliki air tidak terbatas di bawahnya. Kemudian mereka membicarakan tentang bagaimana menyusup ke wilayah Claire dan Rodania yang mana saat ini menjadi tempat Huguenot. Dan cara terbaik untuk mereka ke sana adalah dengan cara menyusup, terutama untuk mengirim surat untuk ayah Claire. Cara terbaiknya adalah dengan bantuan dari Celia itu sendiri dalam penyusupan. 2 hari kemudian mereka pergi ke wilayah Claire. Rencananya mereka akan menyusup pada malam hari.
Jadi di siang hari mereka menghabiskan waktu dengan jalan-jalan, namun dengan masih menyembunyikan identitas Celia. Pada malam harinya mereka kemudian menyusup melalui lorong rahasia yang terletak di taman keluarga Claire. Sementara itu, di danau yang terletak di kaki bukit kerajaan Beltram, Liselot sedang menaiki pesawat pribadi milik Richaguel. Dia saat ini menunggu keberangkatan bersama dengan asistennya setelah kejadian pembatalan upacara pernikahan. Liselot menggerutu karena akibat dia ditahan untuk alasan keamanan pada insiden itu, pekerjaannya menjadi menumpuk. Dan setelah beberapa waktu mereka akhirnya pergi. Di sekitar danau, Rex ternyata menyaksikan pesawat itu pergi dan menatap kosong ke arah langit juga. Beberapa jam setelah pesawat Liselot meninggalkan ibu kota kerajaan Beltram, Rio, Celia, dan Asia sudah mencapai wilayah Rodania. Wilayah ini cukup kecil dibandingkan dengan milik keluarga Claire. Meski begitu, wilayah ini cukup vital karena dijadikan benteng untuk perbatasan dengan Kekaisaran Proxia. Rio kemudian mendirikan rumah portable-nya di luar kota, dan lalu dia menyusup ke kota sendirian. Rodania cukup ramai meski wilayah ini diasingkan dari Beltram. Dan juga Rio sebenarnya mempunyai kesan buruk terhadap pemerintahnya. Mengingat kejadian tuduhan licik yang dilakukan oleh para bangsawan yang diarahkan kepadanya di masa lalu. Rio kemudian mencari informasi di kios penjual sate. Di sana, dia hanya mendapatkan informasi tentang pilar cahaya yang mengarah ke kastil. Namun, mereka tidak tahu siapa nama pahlawannya. Rio kemudian memutuskan menyusup ke kastil bersama dengan Asia. Asia pergi menyusup dan mencoba mencari orang yang terlihat seperti pahlawan. Namun, dia tidak menemukannya. Tetapi, ada sebuah ruangan yang tidak bisa dimasuki oleh Asia. Rio kemudian memerintahkannya untuk mundur dan menemuinya dulu. Saat mereka sudah berkumpul, kemudian Rio mendengar percakapan antara dua orang prajurit. Mereka saat ini sedang membicarakan tentang pahlawan. Rupanya saat ini pahlawan itu sedang keluar bersama dengan putri kedua dan juga Duke Huguenot. Rio kemudian mengambil resiko dengan menghipnotis salah satu prajurit, dan kemudian dia mendapatkan nama dari pahlawan itu. Nama pahlawan itu adalah Hiroki Sakata. Rio sempat menanyakan apakah mereka mengetahui nama Satsuki Sumeragi atau Takahisa Sendo. Namun prajurit itu tidak tahu. Rio dan Aisyah kemudian pergi. Sementara itu di desa Roh, Masato sedang berlatih pedang bersama Arslan. Sementara Miharu dan Aki belajar seni roh dari Orpia. Sudah 2 bulan semenjak mereka mulai berlatih, dan mereka menunjukkan perkembangan yang luar biasa, yang mana untuk manusia biasanya akan membutuhkan waktu 1 tahun. Miharu kemudian menghadiri kelas memasak. Nampaknya setelah Miharu bergabung dengan komunitas desa, mereka membuat kelas memasak, dan banyak orang yang bergabung. Awalnya Miharu hanya menggantikan posisi Rio, namun sekarang malah ada banyak orang yang menantikan kelas memasak milik Miharu. Di kelas, mereka semua mengobrol dengan cukup asik. Aki kemudian bertanya bagaimana Rio membawa Latifah ke desa. Latifah kemudian menjelaskan dulu saat mereka sedang dalam perjalanan dan berkemah di sekitar hutan, mereka kemudian disergap oleh Sarah dan yang lainnya. Raut wajah Sarah dan lainnya tampak tidak enak mengingat hal itu karena terjadi kesalahpahaman. Namun kemudian mereka menceritakan kejadian sewaktu Rio ditahan di penjara. Saat mereka dulu mencoba membangunkan Rio dari selnya, Rio nampak mengatakan kata Michan dan terlihat seperti menangis. Mendengar ini Miharu, Aki, dan Latifah menjadi kaget. Terutama Miharu yang kemudian dia mengingat bahwa itu adalah nama panggilan yang biasanya digunakan oleh Amakawa Haruto. Latifah sebenarnya ingin mengatakan semua kebenaran, namun dia sudah berjanji ke Rio untuk tutup mulut. Dan juga tampaknya kemarahan Aki ke Haruto yang tanpa menjadi pertimbangan Latifah juga. Menurut cerita Rio, orang tua mereka bercerai karena ibunya selingkuh, dan Aki dulu masih terlalu kecil untuk mengetahuinya. Lalu mereka kemudian melanjutkan cerita ketika Latifah panik saat bangun. Karena saat bangun dulu Latifah sangat panik dan kemudian mencari Rio dengan begitu bingungnya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kelanjutan cerita akan dibahas ke video selanjutnya.
Like video ini jika kalian suka, komen untuk mengoreksi atau menambahkan informasi. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.